baik. Kenapa ya ketawa-ketawa itu? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana semakin banyak kita bersyukur, maka Allah akan semakin membanyakkan atau menambahkan nikmat itu kepada kita. Jadi apapun keadaannya, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Jadi dan juga tidak lupa berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa bumi kita sekarang ini, ya pasti inilah yang terbaik untuk kita, dan segeralah Allah angkat wabah yang ada sekarang ini ya. Saja sudah tidak sabar lah gitu untuk ya kita bertatap muka secara langsung, bisa berinteraksi secara langsung belajarnya, bisa ya kontak fisik, jadi belajarnya lebih enak gitu kan. Jadi kalau ada yang mandet-mandet, ada yang tidak menulis, ada yang tidak paham atau yang lain sebagainya, bisa kita secara langsung. Nah, selawat dan salam mari kita sama-sama haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di sini sebagai pembelajar. Ya, kita mempelajari apa ilmu-ilmu yang datangnya dari Allah, dan juga nah walaupun ini kita ini mau belajar ilmu fisika ya, bukan kalau kalian tuh bilangnya ini kan bukan ilmu akhir, nggak dibawa ya ini ustazah, nggak ditanya di kuburan gitu kan. Nah bukan, ini adalah ilmu ya, semua ilmu itu penting insya Allah ya, apalagi ilmu fisika ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi yang mau kita bahas sekarang ini tentang listrik ya kan. Nah Ustazah baru tadi sempat mengambil buku fisikanya. Coba dibuka dulu buku fisika kita. Kalau Ustazah lihat di buku kita, rupanya kita itu sekarang sudah ada di bab 4, induksi elektromagnetik. Udah ada si Ica itu induksi elektromagnetik. Coba buka bab 4. Kita udah sebenarnya ini, kita sekarang nih udah mau akhir nih di bab ini. Ya, sama-sama dibuka dulu yang bab 4, induksi elektromagnetik. Sudah? Sepertinya jaringan kita agak jelek ini ya. Sudah? Belum. Sabarlah, Cah. Oke. Sudah, induksi elektromagnetik sudah kan? Nah, kan ini kemarin di sini di halaman 117 kan udah kita bahas tentang eksperimen induksi elektromagnetik dan konsep flux listrik yang tentang hukum Faraday yang Ustazah jelaskan kemarin tentang induksi elektromagnetik yang dihubungkan kumparan dengan arus listrik mengubah arah galvanometer yang kemarin itu. Baru tentang flux magnetik udah kita bahas juga. Hukum Faraday itu yang kemarin pembahasan kita, hukum Faraday E sama dengan min N delta flux per delta T gitu kan, minggu lalu sudah kita bahas. Udah pada GGL akibat perubahan flux magnet itu juga yang semalam. Lalu menentukan arah itu tidak terlalu urgent sekali. Nah sekarang pembahasan kita adalah yang terakhir. Kita yang materi inti-intinya saja yang kita bahas ya. Yang ini kan udah kemarin induktansi pada solenoida, pada toroida. Sudah ada kemarin kita bahas. Walaupun masih sekilas cuman rumusnya aja. Sekarang pembahasan kita nih adalah tentang trafo. Coba dibuka di halaman 131. Semuanya halaman 131. 131. Loh. Oh. Stop share. Mana dia ini? Oh, saja pakai ini aja lah.
Pantas si Ica bilang tidak ada. Kita pakai virtual aja kalau gitu. Sudah hidup kameranya? Sudah ya? Oke, kita pakai kamera aja lah. Baiklah. Nah, baik. Sekarang kita pembahasannya tentang trafo. Di SMP Ananda tercinta itu sudah pernah membahas tentang trafo. Sebelum kita bahas, saya mau tahu dulu, apa yang kalian ingat tentang trafo? Coba, satu orang. Trafo atau transformator. Transformator. Ada yang ingat apa itu trafo? Cobalah dulu, ingatlah dulu sedikit. Yang diingat di SMP aja tanpa membaca buku ini. Yang kalian ingat trafo? Ada step up, ada step down, masih ingat? Ada yang ingat gak itu? Lupa? Lupa total? Masa gak? Apa fungsi trafo? Ya, betul, untuk mengubah tegangan ya, alat untuk mengubah. Ada waktu SMP Ustazah ingat kali, Ustazah masih ngajar kalian enggak ya? Udah, kalian kelas 9 udah enggak saja kayaknya. Waktu SMP kan Ustazah pernah mengajar, tapi bukan kalian. Trafo itu dia yang fungsinya untuk step up, trafo step down. Kalau step up itu untuk mengapain? Menaikkan tegangan. Kalau step down menurunkan tegangan, ya, kebalikannya, ya kan? Nah, oke, baik, perhatikan trafo atau transformator. Udah, perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya bukan hanya ya ada di PLN, enggak, di rumah kalian ada ini, di rumah kita masing-masing ada ini. Apa fungsinya tadi? Jadi trafo ini adalah alat untuk mengubah tegangan ya, untuk ya pokoknya biar misalnya nih listrik yang masuk, nanti akan kita lihat kan di sini ada namanya daya input atau daya masukan dan daya keluaran kayak gitu kan. Jadi kita bahas saja di sini. Jadi trafo atau transformator yang fungsinya tadi adalah untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Jadi bentuk trafo itu kalau kalian perhatikan di buku kalian kan, yang di gambar 4.12 itu, jadi dia berupa ada dia itu logam, ya kan? Ada besi, lalu dililiti dengan kawat, ya kan? Dililiti dengan kawat. Nah, jadi kawatnya itu nanti berpengaruh. Kita gambarkanlah misalnya seperti ini. Ada kawatnya dia. Ini misalnya, ya, ada namanya, kita sebutnya lilitan ini adalah kumparan. Kita sebut ini adalah dengan nama kumparan. Satu namanya primer, satu lagi sekunder. Sudah. Jadi ini lilitannya ya, di lilitannya itu kalau Ustazah menunjukkan itu kan kayak gini dia kan di buku kalian kan. Nah, ini adalah kalau gambar aslinya seperti ini, bentuk aslinya biasanya pada rangkaian listrik di rumah-rumah kita atau pada alat-alat elektronik lain ya seperti ini dia. Jadi di dalam sini ada kawat dililitkan kemana? Ke logam besi biasanya. Nah, jadi kita bahas sekarang ini dulu lilitannya. Jadi trafo itu kan terdiri dari logam yang dililiti oleh kumparan atau dia kawat. Jadi ada namanya kumparan primer, ada namanya kumparan sekunder. Tidak? Ada namanya kumparan primer, ada namanya kumparan sekunder. Nah, pada kumparan primer itu terdapat yang namanya daya masukan atau daya input. Jadi ini di dalam kumparan primer terdapat P masukan atau input. P itu daya ya, P itu daya. Sedangkan pada sekunder itu terdapat daya output. Maksudnya jadi kalau pada kalau pada alat elektronik di rumah kita, trafo di rumah kita, jadi
lilitan yang inputnya ini adalah yang dihubungkan ke sumber PLN-nya itu. Apa tuh namanya tuh yang di depan-depannya itu? Kalau cetek rumah atau misalnya yang ada nomor-nomornya itu apa namanya itu? Apa itu namanya itu? Saklar bukan. Yang itu loh. Kalau ada pondok tuh di depan pondok Bahroin. Apa namanya itu Balkis? Apa? Iya, penginiin token-tokennya itu apa namanya itu? Hah? Pokoknya ya itulah, paham maksud saja kan, yang dia di situ ada nanti muncul angka-angka gitu kan. Nah jadi ini yang lilitan primernya itu dihubungkan ke situ, sedangkan yang lilitan sekundernya ini dihubungkan ke kabel listrik kita untuk yang dibagi-bagi ke, ada ke kipas angin, ada ke kulkas, ada ke dispenser, ada ke macam-macam lah. Ini adalah dari sumber arus, ini adalah ke kemana dibutuhkan gitu dia. Makanya di sini namanya adalah daya input, ini namanya daya output kayak gitu. Nah, jadi karena ada di sini kawat adalah dia lilitan, makanya adalah di sini namanya lilitan primer. Lilitan itu kita simbolkan N. Baru di sini ada lilitan sekunder. Sudah, lilitan primer, lilitan sekunder. Jadi nanti perbandingan antara lilitan ini mengakibatkan ini berfungsi untuk mengetahui apakah transformator itu termasuk transformator step up ataupun transformator step down. Jadi semakin besar lilitan itu berpengaruh terhadap tegangan. Itu diturunkan dari hukum Faraday yang kemarin kita turunkan, yang ini ya, E sama dengan min N dikali dengan d flux per dt, kan gitu kemarin kita buat kan. Nah berarti kan di sini ada GGL, di sini juga ada GGL, pada primer ada GGL, pada sekunder juga ada GGL-nya gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara primer dan sekunder, jadi kita buat seperti inilah dulu. Di sini primer, lalu di sini GGL sekunder sama dengan min NS d flux per dt. Jadi ini kan kita bisa matikan ini juga habis, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah GGL primer sama dengan N primer per GGL sekunder per N sekunder, ya kan? Ini GGL listrik ini kan sama dengan tegangannya, sehingga ini boleh juga, ini yang biasa kita buat adalah tegangan primer sama dengan lilitan primer per tegangan sekunder per ini lilitan sekunder. Ini yang persamaan yang sering muncul di SMP itu yang ini kan. Nah itu dari sini dia sumbernya. Nah kembali lagi ke sini, perbandingan antara tegangan dan juga jumlah lilitan itu berpengaruh terhadap apakah trafonya itu trafo step up atau step down. Jika jumlah lilitan yang sekunder ya outputnya, jika yang output lebih besar daripada yang primer, kalau sekunder lebih besar daripada primer lilitannya, ini artinya kan tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer, itu maksudnya kan. Nah apabila sekunder lebih besar daripada primer, maka inilah termasuk si trafo step up. Nah sebaliknya untuk trafo step up itu artinya adalah untuk menaikkan tegangan. Kalau step down itu artinya adalah untuk menurunkan tegangan. Kebalikannya ini, apabila lilitan sekunder lebih kecil daripada lilitan primer atau tegangan sekunder lebih kecil dari tegangan primer, inilah dikatakan dengan trafo step down atau trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Gitu. Nah, jadi pada transformator ada namanya transformator yang ideal, yang kita harapkan itu adalah transformator ideal. Tapi sebenarnya ya tidak ada transformator
ideal. Sama seperti kalau kita membahas tentang gas ideal, nggak ada juga yang dikatakan gas ideal. Yang ada itu adalah ya mendekati ideal. Nah ini juga demikian, tapi kita berharap ada yang ideal gitu, namun tidak mungkin. Pada transformator ideal namanya, kita buat di sini transformator ideal. Yang dikatakan dengan transformator ideal itu adalah apabila dia tidak ada daya yang hilang. Ini kan tadi di sini pada di sini input dan outputnya ada input ada output. Kalau dikatakan transformator ideal itu adalah jika dia daya pada inputnya itu sama dengan daya outputnya. Berapa daya yang masuk, segitu juga lah daya yang keluar. Itu yang dikatakan dengan transformator ideal. Namun nggak ada ini ya, nggak ada. Tapi apabila ini ada untuk transformator ideal namanya, itulah yang berlaku P input sama dengan P output, di mana daya itu kan daya itu adalah besarnya tegangan dikali dengan arus, ya kan? Tegangan dikali dengan arus. Input itu kan tadi samalah ini dengan primer ya. Input sama dengan primer, output sama dengan sekunder. Sudah? Jadi kalau ini untuk transformator ideal ini kita substitusikan tadi persamaannya si daya, maka ini kan P primer sama dengan P sekunder gitu kan. Kita ganti P menjadi V kali I sehingga kita perolehlah persamaan lainnya, V primer kali I primer sama dengan V sekunder dikali I sekunder. Artinya P primer banding V sekunder sama dengan I sekunder dibagi dengan I primer, ya kan? Betul? Jadi kan VV kali IP sama dengan VS kali S. Jadi kalau kita kali silang VV kali IP ini dia, IS kali ini dia, ya. Sehingga persamaan akhirnya yang sering kita jumpai di SMP itu ya inilah dia, yang tiga-tiga itu, yakni IS banding IP sama dengan PP per VS sama dengan NP per NS, gitu kan? Ini kan yang kalau kita di SMP yang sering dihafalkan, yang diingatkan, yang ini dia persamaannya ya. Untuk transformator yang ideal namanya. Namun tadi saya bilang nggak ada namanya transformator ideal. Kalau dia transformatornya tidak ideal kayak mana? Nah, jadi kalau dia transformatornya tidak ideal artinya nilai efisiensinya di bawah 100%. Nilai efisiensinya di bawah 100%. Jadi kita mau mencari nilai efisiensi lah itu. Jadi untuk transformator tidak ideal, sudah. Untuk transformator tidak ideal berarti nilai efisiensinya lebih di bawah 100. Kalau dia 100% itulah dia ideal namanya. Maka mencari nilai efisiensinya ini kayak huruf N, dia kayak huruf N tapi dia lebih panjang. Kalau kalian lihat di halaman 132 ada tuh cara tahu, kalau biar tahu maksud efisiensi simbolnya seperti apa, kayak huruf N tapi dia lebih panjang gitu. Efisiensi sama dengan besarnya daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali 100%. Inilah dia rumus untuk mencari nilai efisiensi pada transformator tidak ideal. Sudah? Jadi kalau Ustazah buatlah dulu di sini keterangannya untuk semuanya ya, keterangan tadi. NP itu adalah lilitan primer, NS adalah lilitan sekunder. Kalau lilitan itu tidak ada satuannya ya, lilitan gitu aja. Lalu PP adalah tegangan primer, satuannya tetap sama, volt. Lalu VS adalah tegangan sekunder, satuannya tetap sama. Ada IP itu adalah arus primer, satuannya ampere. Lalu ada IS adalah arus sekunder, sama ampere juga. Ada PS itu adalah daya sekunder.
Kalau daya satuannya adalah watt. Dah. Lalu ada PP, itu adalah daya primer. Sama, satuannya juga watt. Udah? Ini dia untuk transformator. Untuk transformator, atau nanti kalau kita menurunkan rumus, nanti lah saja tunjukkan lagi ya. Nah, ini dia persamaan yang akan kita gunakan pada transformator. Jadi sederhana aja, samalah dengan yang ini ya, sama dengan yang di SMP, cuman kita lebih mencari tahu dari mana itu asal muasalnya gitu. Nah, kita buat contoh sederhana dulu. Coba perhatikan yang di halaman 133. Mana si Siti Marhamah? Kok nggak nampak wajahnya? Askia, Kailawanda, yang lain mana? Ayo dibuka kameranya lah. Coba baca dulu. Udah punya buku belum? Udah punya buku nggak sih ini? Si Ustazah mau yang baca soalnya adalah si Maisarah. Ada buku Maisarah? Ada. Oke. Sekarang buka halaman 133 nomor 4. Dan nampak? Oke, coba baca. Oke, terus. Coba jawab. Bentar, stop. Coba, Ustazah mau si Dea Aranoya. Cerita dia ini. Jawab pertanyaan A. Ya, apa? Halaman 133 tadi nomor 4 A, jawab. Kalau mendengarkan yang Ustazah bilang tadi harusnya bisa menjawab itu. 133 nomor 4 A. Ayo. Kailawanda mana nih? Satu, dua. Kalau nggak bisa tepuk jidat ya, tepuk jidat sendiri. 1, 2, 3. Kenapa? Kenapa? Siapa tuh ngomong? Mau kemana nanti? Oh, tapi udah mau siap kita ini, udah mau siap. Bentar lagi, udah mau siap kita ini. Sabar ya Wak, bilang, sabar Wak. Apa? Kenapa penaikan? Kasih jawaban, alasan. Ini nggak dengerin kayaknya nih. Kan? Apa saja bilang tadi? Kemana-mana pikirannya saja menjelaskan. 1, 2, 3, 4, 5, tepuk jidat. Cepat. Bagus. Nurul Adinda, jawab. Apa jawabannya Nurul? Nurul Adinda. Penurun kenapa? Kok kocik kali suaranya Nurul Adinda Solihah. Kenapa penurun? Sabar ya sayang, sabar ya. Tengok ini lagi yang Ustazah bilang. Kan ini tadi baru Ustazah bilang ya. Anak-anak sekalian yang solihah, jika lilitan sekunder lebih besar dari lilitan primer, atau tegangan sekunder lebih besar dari tegangan
primer, maka ini termasuk kepada trapo step up atau trapo yang menaikkan tegangan. Soal kita tadi, primernya berapa lilitan Nurul Adinda? 400 lilitan. Sekundernya berapa lilitan? Berapa Balkis Tanjung? Berapa lilitan? Nggak punya buku si Balkis apa? Ih, nggak dihidupkannya pun mikrofonnya kayak mana saja mendengarkan Balkis Tanjung. Oh, Lebutet. Kan udah jelas di situ kan? Udah jelas di soal kita itu. Lilitan primernya adalah 400 lilitan. Lilitan sekundernya adalah 8 lilitan. Mana lebih besar dari mana nih? Ini kan NS lebih kecil daripada NP, ya kan? Ya, mana cocok? Sini berarti termasuk kepada step down atau penurunan gitu dia Aranonya. Didengarkan Ustazah, jangan kemana-mana pikirannya. Lanjut yang B. Perhatikan yang B. Pertanyaan B, jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan AC 220 volt. 220 volt. Ini apa? Tegangan primer apa tegangan sekunder yang 220 volt? Primer, ya. Pipinya adalah 220 volt. Berapakah tegangan pada kumparan sekundernya? Ya, gak pakailah rumus yang ini, pilih-pilihlah rumusnya. Yang mana yang ada lilitan sama si tegangan. Ya udah, cocokkan si dua-dua ini. Pipi per Vs sama dengan NP per Ns. Pipinya 220, Vs-nya yang ditanya, NP-nya 400, Ns-nya adalah 8. Dah, kali silang. 220 dikali 8, 0 kali 0, 08 kali 2, 16, 18 kali 17, 1720, Vs sama dengan 400 Vs, maka Vs sama dengan 1760 dibagi dengan 400, mati 176 bagi 40, bagikan cepat. 176 bagi 40, ini 16, 44 betul? Betul nggak 44? Betul nggak? 17 bagi 4. Berapa? 17 bagi berapa? 34. 44 pas atau bagaimana nih? 160. 44 kan? Benar nggak ini? Berapa? 44. Udah pas ke? 1760 bagi 176 bagi 40. 4,4. Oke dah, 4,4 volt. Itu dia kalau dia pertanyaannya yang B. Kalau dia bertanya yang C, jika arus pada kumparan primer berarti IP 0,1 ampere. Berapa besarnya arus pada kumparan sekunder? Cepat, ayo cari. Siapa cepat dia dapat? Coba cari. Yang C. Yang C, cari. Berapa? Si Denny santai aja nggak ada ngerti. Ini belajar atau ngapain ini dia? Nggak ada seriusnya lagi si Denny saja tengok belajar. Berapa? 2, ya kita tinggal pakai mau NP per ini boleh 400 per 8 sama dengan 0 IS dibagi dengan 0,1, ya kan? Ya, hasilnya adalah betul. Jangan malu-malu menunjukkan hasilnya, udah pas itu. Cuman tinggal dilanjutin. Iya, udah betul ya. Jadi kita boleh menggunakan yang ditanyakan arus tadi. IS per IP boleh kita pembandingnya adalah sama jumlah lilitan, sama tegangan juga boleh kan, karena kan kita tadi udah dapat tegangannya. Udah,
IS-nya itu adalah yang ditanya. IS per arus primernya tadi 0,1 ampere sama dengan lilitan primernya tadi adalah sebesar 400 lilitan dibagi dengan 8. Udah, 8 IS sama dengan 40. Maka IS sama dengan 40 per 8 sama dengan piro? 5 ampere. Nah, 5, 40 bagi 8, 5. Gitu ya. Gampang ya? Oke. Udah Ustazah kasih satu soal. Sekarang Ustazah mau kasih kalian tugas lah. Tugas ya. Ini tugas Ananda sekalian. Dah? Udah berapa kali kita pertemuan gak ada tugas. Saja mau kasih tugas 2 lah ya. Saja tunggu hari ini sampai jam 6 lah. Sampai jam 6 ya. Saja harap kumpulkan tepat waktu. Jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan. Itu paling parah. Oke? Saja soalnya yang ini halaman 133 tetap yang nomor 5. Dah bulatin tuh yang nomor 5. Ustazah foto nanti, Ustazah jepretkan, Ustazah kasih nanti di grup ya. Kalau nggak ada bukunya ya. Nomor 5 dan juga yang di halaman 130. Aduh. Udah habis zoomnya. Satu lagi yang di halaman yang ini aja ya. Itu kan kemarin pembelajaran tentang apa namanya, itu tentang generator. Yang ini sama halaman 139 nomor 1 uraian ya. Nah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.